Oke adik-adik ya, kita mulai ibadah serius ya, jangan mainan ya. Kak Hendri akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa ya, sama-sama ya. Oke, ya adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita mau doa dulu sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari dimana kami boleh beribadah kembali menghadap Engkau Tuhan. Lewat ibadah kami ini Tuhan, kami mau Tuhan saat ini Engkau sendiri yang dimuliakan, Amin. Engkau sendiri yang ditinggikan. Lewat puji-pujian kami, lewat pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Ya, ya. Beri kami sukacitamu Tuhan. Walaupun kami ibadah online, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing, Ya, ya. di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau melimpahi kami dengan sukacita daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, Engkau yang akan menuntun, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Wah, luar biasa. Luar biasa. Semangat ya. Semangat ya. Ya. Oke. Saya rasa kalau masa pandemi ini tangannya adik-adik digunakan untuk apa ya? Tangannya buat apa ya? Heeh. Kalau pandemi buat cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Oh, cuci tangan. Habis cuci tangan Makan. Ya. Saya rasa adik-adik harus tanganku kerja buat Tuhan. Oh yes. Mulutku Puji puji nama, namanya. kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya. Wah, sip. Tetap ya tangannya harus dipakai untuk kerja buat Buat Tuhan. Tuhan. Gimana sih? Tepuk tangan, Ya, memuji Tuhan. memuji Tuhan. Iya. Membantu adiknya. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Wah, iya. Dan kita akan pujikan lagu ini ya sama-sama ya adik-adik ya. Oke. Iya. Yuk. Mari Kak Lena. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sama-sama semuanya lagi yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Lagi upahku besar di surga. Luar biasa. Iya. Ya. Makanya tangan itu digunakan ya untuk kerja buat kerja buat Tuhan. Jangan mukul adiknya, Jangan mukul kakaknya, lempar-lempar. jangan lempar-lempar. Ya. Marah bantai. Wah, itu enggak boleh ya, enggak boleh. Nggak boleh. Bukan kerja buat Tuhan ya kayak gitu ya. Bukan. Itu kerja buat yang lain tuh. Wah, Lawannya, apa ya? lawannya siapa? Lawannya Tuhan. Iblis. Iblis ya. Iya, makanya adik-adik, walaupun masa pandemi ini tetap hati-hati gunakan tangan kita, gitu ya. Dan kita menjadi pahlawannya Tuhan. Pahlawannya Tuhan. Yang bawa pedang, Oh, ya, bawa pedang. bawa perisai. Gitu. Apa ya? Pedang itu gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Iya. Perisai. Perisai ya firman Kalau Tuhan. ada Hah? serangan iblis. Serangan dari iblis. Wah, Nangis, iya. ya. Itu
ada loh pujiannya. Kayak gini ya perisenyum. Oh iya, ini face shield ya. Perisai muka ya. Oh iya. Oke, ada lagi tuh. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Adik-adik yang di rumah juga pahlawan semuanya. Oh iya, adik-adik pahlawan semuanya. Pahlawannya Tuhan. Setiap hari ku bernyanyi, ya toh, bawa gitar dan kecapi. Kecapi gimana Om? Kecapi itu yang gini. Oh, ya. Gitar gini ya? Kita gini gitar. Kecapi gini? Kecapi gini. Sama itu Aku sebelah sini sebenarnya. aja ya. Aku sebelah sini, kamu sebelah sana ya. Ya. Terus bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Tadi kaki kita pakai kecapi. Anak sekolah minggu, saksinya. Mulai hafal nih, ada ini mulai hafal. Ya, Kayaknya pernah nyanyi lagu. Oh, di sekolah minggu pernah. Ya udah kalau gitu nyanyi bareng aja ya. Ya, yuk. Oke, sama-sama ya, semuanya ya. Yuk Kak Lena, kita akan pujikan pujian ini. Sama-sama ya semuanya yang ingat ya. Pujikan lagu ini ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari apa? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Lagi adik-adik sama-sama. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari apa? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Semuanya pada takut semuanya ya Om. Pada gemetar yuk. Wah, iya anak-anak sekolah minggu yang di rumah dia hebat-hebat. Wah, kalau gitu kita bagikan kasih pada adik-adik ya. Bagian kasih. Oh, yang Yang itu ini apa ya? K Oh, A. ya. S. Wah, mereka pada I. seneng lah di rumah giling-giling ya. Iya. Tapi jangan sampai beda loh kan gerakannya. Yo, gerakannya gimana? Oh, yang S-nya. S-nya Iya. yang hanya gimana? Hanya? K-nya. H. Oh, hanya gitu toh. Kalau Om Pras hanya gini tuh. Oh, itu apa tuh? Oh. H-nya apa tuh? H. Oh. Oh, K. Oh, K. Mas gimana K? K. A. A. S. S. I. H. Oh. I-nya I gini. bukan gini yuk. Hah? I. I. H. H-nya gini. H. Oh. Kalau H-nya gini apa? Oh.
Oh, kalau di ono biasanya gini. Bukan H. H besar. Oh iya. Hanya gini ya. Iya. H. Oke. Coba latihan dulu. K A S I H. Oh gitu ya. Iya. Oke. I-nya gini I. Gini Om, tegak gini. aja Om. Nggak gini ya? Satu. Nggak gini ya? Itu I. Nggak ya? Kelihatan I-nya gini. Oh iya. I. Ya. H. Gitu ya. Oke, ulangi. Ya. K. Coba pelan-pelan Om, pelan-pelan. Oh iya. K. A S. Goyang. I. H. Oh iya. Ya. Oke. Oke. Ayo Kak Lena. Wah, adik-adik sudah nggak sabar tuh. Siap semuanya. Siap semuanya. Siap gaya. Oh iya. Oke ya, sama-sama ya. Udah lama nih Pak. Lupa. Adik-adik. Lupa gayanya. Lupa gayanya. Iya. Sama-sama semuanya ya. K A S I H. K A S I H. Kasih. Oh lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey. Sayang kepada teman. Siapa Om? Di rumah Ada berapa? 4 ya. 4. Siapa aja Om? Kakak, adik, mama, papa. Oh. Kalau mama papanya enggak? Mama papa ibadah ibadah. offline. 4. Ya. Dipeluk ya semuanya iya, dipeluk. Kalau peluk. di rumah kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ayo, ya, di rumah aman ya. Ya, dipeluk. Oke. Seperti kasih Yesus lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih. Kakak. K A S I H. K A S I H. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey. Sayang kepada teman. 2 ya? 2. Tadi 4 sekarang 2. Kakak sama adik. Oh, kakak sama mama adik. sama papa. Oh, gitu. Ya. Ya, peluk adiknya. Ya, peluk kakaknya. Kalau yang nggak punya adik, Om. Peluk pusnya. Kucingnya. Peluk gugupnya. Anjingnya. Ya ada loh yang punya anjing peluk anjingnya. Iya. Oke. Ya, 2. Itu malah peluk papahnya. Wah. Yang satu peluk mamahnya. Peluk mamanya. Nggak apa-apa ya. Yang penting 2. Yang penting 2 ya. Iya. Wah, Ya. ada yang lari ke belakang. Peluk siapanya? Engkongnya. Engkongnya di belakang. Engkongnya di ada yang peluk Gimana? suaminya engkong siapa? Toilet. Maknya lagi di maknya. toilet. Dikejar. Kasihan nanti ketahan kelamaan. Oke, yo. Seperti kasih Yesus. KS ya. K A S I H. K A S I H. Kasih. Kakak lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey. Sayang kepada teman. Berapa, Om? Lagi udah
4, 3, 2. Iya. Kalau di rumah susah ya. Susah ya? Kalau sini bisa 10 ya. Iya. Ya sudahlah. Seperti kasih Yesus. Itu sabar, tidak suka marah. Hei, hei. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Wah, luar biasa ya. Wah, semangat-semangatnya Pak. Luar biasa. Mereka tuh ya jadi pengen nunggu 5 sampai 10 10 orang ya, gitu ya. sekolah minggu Kalau pas ada temennya banyak. temen-temennya, Wah, iya. Itu iya. ada yang kangen tuh, iya. Wah, kalau dulu di sekolah minggu enak Iya. ya. Bisa 7, bisa 8, Bisa 15, 20. Iya. Ya sudahlah, Nggak apa-apa. Ya. Nanti tunggu waktunya ya. tetap berdoa ya Ya. untuk kebaikan Kota Semarang dan Indonesia seluruhnya ya. Ya. Yuk kita akan pujikan satu pujian Bapa Kuda. Kita masuk mau dengerin firman Tuhan ya. Yuk kita pujikan sama-sama. Adik-adik pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Datang kepada Tuhan, syukur karena kebaikannya. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita sama-sama pujikan ini lagi sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari sekali lagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau kami memuji dan meninggikan Engkau, karena Engkau
kami menggunakan tubuh kami, mulut kami, hati kami, jiwa kami untuk memuliakan dengan puji-pujian. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin percaya bahwa Roh Kudus-Mu Kau curahkan buat kami dan memenuhi setiap kami, sehingga kami merasa damai, sukacita, sejahtera dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pengurapan daripada Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kiranya berkat-Mu juga, curahan Roh Kudus-Mu Kau limpahkan atas kehidupan setiap adik-adik yang saat ini beribadah. Kiranya Roh Kudus memenuhi mereka dan bisa memahami setiap firman yang disampaikan, sehingga mereka kuat di dalam iman dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, terima kasih, siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, luar biasa sekali adik-adik tadi sudah memuji Tuhan ya. Dan setiap minggu kalian memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, luar biasa sekali itu ya. Nah, beberapa minggu yang lalu Om Pras sudah menceritakan tentang kisah daripada Samuel ya. Diselingi Paskah terlebih dulu kemarin itu ya. Tapi kisah Samuel tentunya nggak lupa ya. Yang ketika masih anak, masih kecil, Samuel tidur, terus ada suara dari Tuhan ya, yang memanggil-manggil namanya. Tapi Samuel karena masih kecil, dikiranya Imam Eli, orang tua angkatnya ya, yang memanggil sampai 3 kali. Sampai akhirnya Imam Eli berkata kepada Samuel, itu suara Tuhan. Kalau misalnya masih memanggilmu, berarti katakan ya aku Tuhan, gitu ya. Nah, sampai akhirnya Samuel beranjak dewasa nih, gede nih, sudah menggantikan posisi Imam Eli menjadi imam di Shilo itu. Nah, ini dia. Ketika semuanya berjalan dengan baik, karena Samuel waktu itu amat sangat peka terhadap suara Tuhan dan dengar-dengaran suara Tuhan, Samuel ini menjadi hakim buat orang Israel. Dari segala macam perkara yang dihadapi oleh orang Israel, Samuel ini sanggup untuk memecahkan, ya, untuk memberi solusi, untuk memimpin mereka di dalam peperangan. Dan ketika Samuel berdoa gitu ya, Israel ketika berperang selalu menang dan Tuhan menyertai. Kisahnya terulang lagi. Tahu maksudnya kisahnya terulang lagi? Samuel ini mempunyai 2 orang anak. Dan mereka menggantikan posisi bapaknya sebagai imam atau hakim yang memimpin bangsa Israel. Tetapi sayangnya sama seperti Hofni dan Pinehas yang melakukan kecurangan di hadapan Tuhan, demikian juga anaknya Samuel ini juga melakukan kesalahan. 2 anaknya Samuel ini namanya Yoel dan Abiyah. Ini melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka hanya mencari laba keuntungan di dalam pelayanan mereka. Wah, sampai akhirnya bangsa Israel ini marah nih ya. Sampai, wah gimana ini, sama saja nih. Nggak bisa mimpin nih. Mungkin mereka marah seperti itu ya. Nah, satu waktu pas mungkin ada acara atau ibadah, atau ya mungkin dalam situasi yang mungkin sedang kacau begitu ya, bangsa Israel ini teriak-teriak di bait Allah bertemu dengan Samuel. Apa sih yang diteriakkan mereka? Kalian tahu ya, kalau di acara TV-TV itu ada demo-demo seperti itu ya, wah, teriak-teriak di depan gedung ya. Wah. Nah, ini sama, ini orang Israel sedang teriak di depan bait Allah dan mereka minta raja. Wow. Karena mereka berpikir bahwa di negara-negara lain ya,
di kerajaan-kerajaan lain, mereka itu memiliki raja. Apalagi Filistin yang sering menyerang mereka itu juga memiliki raja. Wah, ini. Maka mereka meminta raja kepada Samuel. Samuel, kami mau raja. Karena selama ini kau tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Kami mau memiliki raja seperti kerajaan-kerajaan yang lain, seperti negara-negara yang lain. Wah, iya, kami mau raja. Wah, sebelah ini, iya, kami mau raja. Pokoknya kami mau raja. Wah, mereka semuanya minta raja. Waktu Samuel mendengarkan itu, ngelus dodo, alias ya sabar. Tapi ya konyol juga, dongkol juga, kecewa juga, gitu ya. Mereka berteriak-teriak minta raja, padahal selama ini sudah disertai oleh Tuhan. Dan Tuhanlah satu-satunya raja yang memimpin mereka. Kemudian Samuel pun berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bangsa Israel memohon, meminta kepada aku supaya mereka memilihkan raja untuk mereka. Dan karena Samuel ini sering dengar-dengaran suara Tuhan, Tuhan pun berbicara kepada Samuel. Samuel, biarkanlah mereka menuntut untuk memilih raja. Karena mereka itu sebenarnya mau menyingkirkan aku, ya. Mereka sudah tidak mempercayai aku sebagai Tuhan yang memimpin mereka, yang menjadi raja atas mereka. Samuel waktu itu juga mungkin ketika mendengar suara Tuhan seperti itu, waduh, iya selama ini kan teokrasi ya, Tuhan yang memimpin bangsa, dan ternyata bangsa Israel ini menolak Tuhan sebagai raja. Tapi ada syaratnya, ketika mereka akan mendapatkan raja, itu harus ada aturannya, konsekuensi yang harus mereka terima, gitu ya. Apa saja Tuhan, syaratnya apa saja Tuhan. Wah, ya. Jadi kalau mereka menginginkan raja, ya. Pertama, wah, berarti mereka harus, ya. Misalnya nih, rajanya itu memiliki ladang. Mereka harus mengerjakan ladangnya. Mereka harus memelihara keledainya. Mereka harus memberikan perpuluhan dari hasil ternak mereka, dari hasil panen mereka kepada raja. Dan ketika raja memiliki banyak senjata, mereka harus mengurusi senjata-senjata itu. Dan mereka harus memilih pemuda-pemuda untuk menduduki kereta-kereta perang. Gitu ya. Jadi syarat-syaratnya seperti itu. Dan mereka harus melayani raja dengan baik. Wow, syaratnya banyak sekali. Waduh, apakah bangsa Israel mau ya dengan cara-cara seperti itu ya? Ya, oke, Tuhan akan saya sampaikan kepada bangsa Israel, gitu ya. Kemudian disampaikanlah kepada bangsa Israel, kalau kalian memang mau raja, saya sudah berdoa kepada Tuhan dengan dongkol ya, dengan kecewa ya. Samuel ini menyampaikan kepada bangsa Israel, kalau kalian mau ya memiliki raja, kalian harus melayani raja dengan baik. Kalian harus mengerjakan ladangnya. Kalian harus memelihara keledainya, memelihara dombanya, memelihara sapinya. Semua yang dimiliki oleh raja, kalian harus mengabdikan diri kepada raja. Dan kalian harus menyiapkan wanita-wanita untuk di kerajaannya nanti dia akan menjadi
pemilih rempah-rempah untuk mungkin membuat jamu kali ya, kalau rempah-rempah itu membuat sesuatu yang enak gitu ya. Dan kalian harus menyiapkan pemuda-pemuda untuk menduduki kereta-kereta dan memelihara senjata-senjata. Wah, tapi dasar bangsa Israel yang sudah pada konyol ya, sudah pada nggak peduli lagi. Mereka bicara seperti, oke lah, terserah. Mau apa saja terserah, yang penting kami mau raja. Syarat apa saja kami terima, yang penting kami mau raja. Sudah. Wah, seperti itu. Jadi banyak orang saya yang bilang, udah kami nggak peduli, udah kami nggak peduli, udah kami nggak peduli, yang penting sekarang kami mau raja. Waduh. Lagi hati Samuel amat sangat kecewa dan dongkol ya sama bangsa Israel ini. Karena mereka menyingkirkan Tuhan yang seharusnya Tuhan satu-satunya raja, Tuhan satu-satunya memimpin mereka, disingkirkan oleh mereka. Mereka lupa bahwa penyertaan Tuhan atau kuasa Tuhan, raja yang satu-satunya itu sudah tidak dianggap lagi, tidak dihargai lagi. Sampai akhirnya Samuel pun berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini mereka minta raja? Mereka minta dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ini Tuhan? Dan satu waktu Tuhan menunjukkan akan tiba waktunya kamu akan berjalan di lembah Efraim dan kamu nanti akan bertemu dengan seseorang di sana dan perawakannya itu lebih tinggi dari pemuda-pemuda yang lain atau orang sebangsanya dari bahu ke atas, dan orang ini benar-benar elok rupanya dan kamu akan bertemu dengan dia pada jam sekian, pada kondisi sekian, kondisi seperti ini. Wah gitu ya. Oke lah. 1 hari, 2 hari, mungkin seminggu atau mungkin ya beberapa hari lah ya. Beberapa hari setelah bangsa Israel minta raja ini, Samuel ini sedang berjalan. Di lain tempat, wah, di lain tempat nih ada nih ya. Kalian nanti bisa baca ya di dalam 1 Samuel 9 ya. Ayat 1 sampai pasal 10 ayat 16 ya. Nah, ada seorang namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Wah, ternyata orang kaya. Orang berada itu orang kaya, kaya raya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang yang muda, yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis itu ayahnya Saul ya. Nah, satu waktu ayahnya ini ya di lain tempat ya, ini di lain tempat kecuali si tadi ya si Samuel tadi ya. Ini kisah yang lain ya, di mana Kis ini tiba-tiba menyuruh Saul untuk manggil bujangnya ya, karena ada beberapa keledai-keledainya yang hilang. Jadi ayahnya Saul, Kis ini bilang, Saul, kemari, bawa 1 bujang untuk mencari keledai-keledai yang hilang. Oke ayah, oke. Hei, bujang, sini bujang. Yuk, kita pergi. Kita mau cari keledai ayah yang hilang. Wah, iya, oke, aku ikut tuan. Wah, dasar orang kaya ya, jadi dia punya bujang ya, untuk disuruh-suruh ya. Dan Saul ini anaknya Kis, jadi anak juragannya ya.
Jadi dia mulai pergi, akhirnya pergi untuk mencari keledai. Ke arah mana yo? Iya. Sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, dibilang sama Samuel ya, di lembah Efraim, satu waktu nanti akan ketemu dengan seseorang di waktu ini, kondisi seperti ini. Oh, ternyata sudah diberitahu akan ada seseorang yang mencari keledai-keledai yang hilang dari ayahnya dan bertemu di lembah Efraim bersama dengan Samuel. Ketemu dengan Samuel di situ, ya. Bersama dengan bujangnya tadi ketemu di lembah Efraim. Dan ketika Samuel ketemu dengan Saul, oh, ini yang engkau maksud Tuhan. Aku bertemu dengan dia dalam kondisi seperti ini, dalam situasi seperti ini. Dan dialah orang yang memang tinggi dan elok rupanya. Oh, ini ternyata. Gambaran sederhananya seperti itu kan. Dan tahu, karena Samuel sudah diberitahu oleh Tuhan, Samuel itu mengundang beberapa orang dan di situ sudah disiapkan makanan. Dan Saul pun diundang di depan para undangan, mungkin ada 30 orang lebih lah ya. Di situ ya, dan Samuel mulai membawa Saul ini di depan para mungkin petinggi daripada orang Israel ya. Orang-orang ada di situ undangan daripada Samuel, dan Saul pun diminta untuk bersujud di hadapan Samuel, dan Samuel pun mengurapi dia menjadi raja. Bukankah engkau terpilih, ya anakku, untuk menjadi raja, akan memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Filistin yang selama ini menjadi musuh kita. Dan Samuel setelah diurapi berdiri tinggi sekali, kemudian dipeluk oleh Samuel, dan engkaulah yang akan menjadi raja bagi Israel. Disaksikan oleh banyak orang ya, banyak orang. Kemudian mereka berpesta makan-makan di situ. Wah, itulah adik-adik pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwa banyak orang Israel yang mulai lupa akan Tuhan dan milih orang untuk menjadi raja, padahal sementara Tuhan sudah menjadi raja atas mereka. Nah, kadang-kadang manusia-manusia ini lebih patuh, lebih taat kepada orang yang dilihatnya, sementara Tuhan yang sudah pernah menunjukkan diri dalam kuasanya itu dilupakan. Ya, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan ya adik-adik, dan mulai menggantikan dengan yang lain. Karena kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat yang sudah Tuhan berikan untuk adik-adik itu adalah pimpinan daripada Tuhan. Ya, untuk adik-adik, supaya adik-adik terus ingat kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang mengalihkan ya, pandangan adik-adik dari Tuhan. Tetap pandang Tuhan, jangan gantikan dengan yang lain. Oke? Ya, ceritanya sampai sini, nanti dilanjutkan lagi ya, minggu depan ya. Oke? Ya, Tuhan berkati, yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami mendapatkan pengajaran bahwa setiap kali kami melangkah, setiap kali kami memulai hari kami, dan di dalam sepanjang kehidupan kami, Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami yang menuntun kami, memimpin kami di dalam setiap langkah kami. Dan kami tidak mau menggantikan dengan yang lain ya Tuhan. Walaupun ada beberapa mungkin Tuhan tempatkan untuk menjadi pemimpin di depan kami. Dan kalau mereka memang benar-benar dipilih oleh Tuhan untuk membawa kami kepada Tuhan, kami akan selalu ikut. Tetapi kalau ada beberapa pemimpin yang membawa kami ke dalam kesesatan, kami akan menghindarinya ya Tuhan. Dan kami tidak akan mau mematuhi apa yang menjadi perintahnya kalau itu menyesatkan. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih seseorang untuk memimpin kami,
Engkau sudah memilih orang tua kami yang selama ini baik kepada kami, membawa kami kepada Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan sudah pilih untuk kami. Guru-guru sekolah minggu yang selama ini juga sudah Tuhan pilih untuk membawa kami untuk dekat dengan Engkau. Itu juga yang luar biasa buat kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau hanya Engkau saja satu-satunya yang memimpin. Dan Roh Kudus-Mu terus menuntun hamba-Mu, menuntun kami semua yang Tuhan sudah pilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sekali lagi untuk pengajaran ini, di mana Engkau sudah memimpin kami, membawa kami ke dalam pengalaman-pengalaman yang indah, karena Engkaulah Raja kami satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.